temanya gini aja ya, karena Pak Dokter ini saya melihat secara pribadi Pak Dokter betul-betul kekeh kuat dalam mempertahankan keyakinannya, sehingga saya muncul pertanyaan seperti ini. Kita kan ini orang beragama, sama-sama beriman kepada apa yang diajarkan. Kalau Islam kan apa yang tertulis di dalam Al-Quran, tentu ada yang membawa pertama kali, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau di kekristenan, di ajaran Pak Dokter, saya kurang tahu yang membawa ajaran kekristenan ini siapa, apakah langsung atau murid-murid Yesus ya. Nah, saya mau coba ajukan pertanyaan begini kepada kedua narasumber ini ya, kepada Pak Dewa, Bang Dewa dengan Pak Dokter. Pertanyaan yang sama. Apa yang membuat Bang Dewa percaya kepada Nabi Muhammad? Nah, begitu juga nanti Pak Dokter, apa yang membuat Pak Dokter percaya kepada yang membawa ajaran Kristen ini? Saya kurang tahu siapa yang membawa ajaran Kristen, nanti Pak Dokter tolong dijelaskan siapa yang membawa ajaran Kristen dan apa yang membuat Pak Dokter percaya terhadap itu. Coba Bang Dewa aja dulu. Silakan Bang Dewa, apa yang membuat Anda percaya kepada Nabi Muhammad? Baik. Kita sebagai umat yang beragama itu, dinaikkan sedikit suaranya. Ya, kita sebagai umat yang beragama itu, kita diberikan akal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk banyak bertanya, banyak mencari tahu. Kenapa saya itu percaya dengan yang namanya Al-Quran? Berdasarkan dari tadi ayat yang sudah saya paparkan, itu adalah bukti kalau Al-Quran itu datang dari sisi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad dijuluki sebagai Al-Amin. Manusia yang terpuji, manusia yang bisa dipercaya. Jadi apapun yang dia ajarkan pasti itu berdasarkan firman, berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan nafsu. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW silsilahnya jelas. Dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam alaihissalam itu silsilahnya jelas. Nah sementara kalau toh misalkan ada umat sebelah percaya tetapi nabinya saja tidak tahu silsilahnya siapa, mestinya ini yang dijadikan kritis dengan hal seperti ini. Kami umat muslim kritis. Bagaimana mungkin kami tidak kritis sementara kalau misalkan toh Allah mengangkat seorang nabi dari nabi yang tidak jelas. Itu kan hal yang tidak mungkin. Kalau kami semua jelas, Islam itu jujur. Islam disebarkan oleh Nabi Muhammad dengan cara yang jujur. Makanya Islam itu sukses. Alhamdulillah. Lain halnya dengan umat sebelah gitu kan. Kalau misalkan toh kita bertanya, kalau nggak salto-salto, main akrobat, ya pasti mereka mempertahankannya dengan cara main akrobat. Tapi kami itu menyampaikan yang namanya firman dengan kejujuran. Itu intinya jelas. Al-Quran dari Allah jelas. Nabi Muhammad silsilahnya jelas, semuanya jelas di dalam Al-Quran, dalam ajaran agama Islam. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Bang Dewa. Silakan ke Pak Dokter dengan pertanyaan yang sama. Apa yang membuat Pak Dokter percaya kepada orang yang membawa ajaran Kristen ini? Silakan Pak Dokter. Pak, baik. Jadi sebenarnya Kristen itu bukan agama. Jadi gara-gara dikatakan agama lah menjadi kacau. Matius 11 ayat 2, Matius 11 ayat 13 saya tampilkan, saya bacakan aja lah. Jadi kalau tampilkan terlalu banyak ayat. Matius 11 ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Jadi sebenarnya murid-murid Yesus itu disebut pertama kali Kristen adalah di kota Antioquia. Bukan beragama Kristen. Jadi yang percaya kepada Yesus adalah 12 orang mulanya, terakhir 11, baru dari 11 70 dan menyebar ke seluruh dunia sampai sekarang. Jadi firman atau kitab suci itu kalau dulu kan belum ditulis, belum dikanonisasi. Jadi artinya dari mulut ke mulut. Jadi iman timbul daripada pendengaran ke firman Tuhan. Jadi perkataan-perkataan Tuhan itu yang disampaikan nabi-nabi atau rasul-rasul itu dari mulut ke mulut mulanya, tetapi memang seperti Musa diperintahkan tuliskanlah segala firman. Itu perintah kepada Musa. Lalu semua manuskrip itu dikumpul, semua manuskrip itu baru dikumpulkan oleh bapak-bapak gereja, yaitu gereja ortodoks lah. Mereka lebih memahami. Jadi pertanyaan adalah,
kenapa banyak manuskrip asli itu yang tidak dikanon. Karena manuskrip itu harus diuji, diteliti usia karbonnya, sesuai nggak data-data kejadiannya. Artinya, misalnya, kita Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus, tetapi data-data yang ada usia kertasnya tahun 2000, dan ceritanya tidak persis sama dengan tahun itu. Jadi artinya kalau usia karbonnya tahun 2000, isinya pun berbeda, maka otomatis data yang tahun 2000 ini tidak boleh dikanonisasi. Jadi demikian, jadi firman itu hanya bisa dimengerti oleh murid-murid Yesus yang telah Yesus bukakan pikirannya. Datanya di Lukas 24 ayat 45. Sebelumnya di Yohanes 20 ayat 9 bahwa murid-murid Yesus tidak mengerti kitab suci. Tetapi setelah terjadi baru murid-murid itu bisa mengerti kitab suci. Dan Yesus juga berkata, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Jadi yang tertulis di kitab suci itu, di manuskrip itu, sebenarnya di banyak manuskrip yang ditulis atau lisan yang ditulis yang tidak termasuk yang tidak masuk di kanonisasi, seperti murid Yesus yang 70 orang, nama-namanya kita nggak tahu. Tertulis di Lukas 10 ayat 1 bahwa Yesus mengutus murid Yesus yang lain yang 70 orang. Lukas 1 ayat 10 itu. Lukas 10 ayat 1. Nama-nama yang 70 itu tidak ditulis di Bible, tetapi di data gereja Ortodoks ada nama-nama itu. Salah satunya Markus dan Lukas, ada namanya di situ. Silwanus juga, Matias juga ada. Dan kebanyakan murid-murid itu menjadi uskup. Ada uskup di Ilan, ada uskup di Ethiopia. Jadi murid-murid yang 70 itu jadi uskup itu. Jadi artinya ini sebenarnya buku Bible itu adalah yang dikanon oleh bapak-bapak gereja, karena pertama kali yang menyusun manuskrip itu adalah mereka. Cuma ada bukti kekelaman adalah di masa-masa dulu kekatolikan memaksa bahwa itu harus masuk agama Katolik, kalau enggak dibunuh. Dan anehnya saat itu kitab suci hanya bisa dipegang oleh pastor. Orang awam tidak bisa. Sehingga ada beberapa dalil itu, misalnya kalau ingin dosamu diampuni, kamu bayar uang, sogo, makanya dosamu diampuni. Nah, melihat itu ada pastor, yaitu Martin Luther, memprotes itu. Sehingga diprotes, sejak itu Bible itu bisa diterjemahkan ke seluruh bahasa. Lalu perjanjian baru itu kenapa di bahasa Yunani? Ada di Kisah Rasul berapa itu, saya sudah tampilkan tadi, Kisah Rasul 7 atau 8, Kisah Rasul 7, ayat 1 atau ayat 6. Kisah Rasul 6 ayat 1, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Yunani. Jadi orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, saat itu bahasa Yunani adalah bahasa internasional, sehingga manuskrip yang ada itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Makanya bahasa aslinya perjanjian baru itu bahasa Yunani. Dan saya percaya yang tertulis itu. Kenapa saya percaya? Ketika saya sekolah minggu, kata-kata itu sudah saya dengar, tetapi datanya belum saya baca. Nah, ketika saya sudah sekolah di di SMP, ketika ada kami belajar katekisasi, saya juara 3 dari sekian ratus orang dan mendapat hadiah Bible. Nah, karena hadiahnya Bible itu saya baca, tapi tidak saya mengerti. Ketika saya di Fakultas Kedokteran semester 3, ada mengajari saya, dan di situ saya baru dibaptis. Karena sebelumnya saya dibaptis percik anak-anak. Tetapi ketika saya dibaptis, di perjanjian lama, baru kan ada baptisan. Yang dibaptis itu adalah orang yang bertobat. Waktu bayi saya belum bertobat, jadi nggak tahu itu seremonialnya baptis percik itu. Jadi saya melakukan perintah Yesus, Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadi semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan, dan ketahuilah aku akan menyertaimu sampai ke akhir zaman. Makanya setiap saya dibaptis, perintah baptis itu dilakukan oleh Petrus di Kisah 2:38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Ketika saya dibaptis, saya dikuburkan, manusia lama saya dikuburkan, Pak, saya jangan bangkit. ceramah, Pak, jangan ceramah. Gimana jawabannya nggak nyambung? Ya udahlah, lanjut aja lah kalau nggak nyambung. Oke. Oke, Jadi kan itu diterangkan, saya mau terangkan kan gimana?
Oke, Dia lah kalau terlalu lama, nyambung sorry. pertanyaannya, Pak. Ya, artinya Pak Dokter percaya sesuai yang tertulis ya, sesuai yang apa yang disampaikan Bapak-Bapak gereja. Sebentar sebelum lanjut ke Itu pemahaman Bapak, nggak apa-apa Ya. kalau itu Bapak. Tapi Pemahaman pemahaman Bapak gimana? Yakob itu kan meminta berkat dari laki-laki itu. Laki-laki itu Allah dan manusia. Nah, terus? Itu. Jadi masa yang kalah memberkati yang menang. Seharusnya yang menang lah, lebih berkuasa. Ya, kita di sini sepakat Pak ya. Tadi Bapak kan mengatakan kalau Allah Maha Perkasa. Saya baik lagi jadi Pak. Tadi Bapak bilang kalau ini adalah malaikat, sementara di sini dijelaskan bahwa di sini adalah Allah. Jadi Bapak nggak usah akrobat di sini Pak. Dan Nah, jelas itu Maha Perkasanya itu jadi hilang. kalah di mana seharusnya yang lebih hebat yang memberkati. Iya, tetapi di sini yang saya tidak menanyakan memberkati Pak. Yang saya tanyakan di sini, adalah Yakub bergumul dengan Allah dan Yakub lah pemenangnya. Kan begitu? Bukan Allah dan manusia. Ya kan? Karena sebelum ayatnya itu seorang laki-laki. Iya, kalau di atas kan seorang laki-laki. Makanya di ayat 28 dijelaskan di sini bahwa Yakub bergumul dengan Allah dan manusia, Pak. Ya. Dia sudah bergumul dengan Allah, Allahnya kalah, bergumul sama manusia, manusianya kalah, Yakub pemenangnya. Kan begitu. Betul? Itu Bapak ya. Jadi, bukan pemahaman saya, ini kitab, Pak. Kitab ini, Pak. Gak apa-apa. Jadi saya bilang tadi, itu pemahaman. Makanya saya bilang, saya lihat angka 6, Bapak angka 9. Jadi konteks itu yang saya tahu. Di sini, Pak. Saya lihat angka 1, Bapak di situ lihat angka 5. Jadi salah, Pak. Pemahaman Bapak salah. Coba angka 6, angka 9 diputar. Bisa itu 6, bisa 9. Ya betul. Sekarang angka 1 dengan angka 5 jauh nggak, Pak? Jauh, tapi maksud saya udah gitu, Pak. Bahwa Yakub itu melawan Allah dan manusia. Satu. Pemenangnya siapa? Baru Yakub itu meminta berkat. Terus? Yang memberkati atau diberkati yang lebih tinggi mana? Saya tidak menanyakan itu, Pak. Yang saya tanyakan, kenapa Allah yang Maha Kuasa itu bisa kalah digebugin sama Yakub? Bukan digebukin. Nah, terus? Yang menggebuki siapa tadi? Yakub. Bukan. Yang menggebuki malaikat tadi. Coba. Di mana ada kata? Coba. Ada kata malaikat? Coba. Tidak ada malaikat kata, tapi yang menggebuki tadi, yang menggebuki bukan Yakub. Terus siapa? Yang lawannya Yakub. Lawannya Yakub siapa? Yang seorang manusia tadi sama yang mengaku dirinya Allah tapi bukan Allah. Nggak ada mengaku Allah, Pak. Nggak ada. Baik. Yang memukul tadi siapa? Yakub. Salah. Ayat 22. Saya baca ulang. Ya, yang patah tulang, taruhlah itu Yakub. Taruhlah Yakub ini adalah jagoan India, Pak. Ya kan? Dia jagoan India, kalah dulu, tetapi yang kalah di sini yang ketika pergumulan itu terjadi, Yakub yang patah tulang kalah, tetapi ternyata Yakoblah yang jadi pemenangnya karena dia berhasil mengalahkan Allah dan manusia. Kan intinya begitu. Tidak ada di sini kata-kata malaikat. Menurut Bapak. Tapi yang jelas bahwa Yakub dipukul. Jadi memukul sendi pangkal Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelocok. Betul. Diakui ya. Yakub yang terpelocok satu dan Yakub meminta diberkati. Enggak, gini Pak. Yang jadi pemenangnya siapa Pak di sini Pak? Yakub yang dipukul lah taruh yang terpelecok. Ya. Yang jadi pemenangnya siapa? Antara pergumulan Allah dengan Yakub ini Pak? Yang dalam konteks ini memang Yakub menang. Tetapi udah itu intinya Pak. Ya. Yakub Tuhan Bapak bergumul kalah. Jadi yang kalah sebenarnya yang memberkati di sini. Bukan sebenarnya Pak. Kita di sini teks Pak. Kita di sini teks. Baik, saya ulangi sekali lagi Pak ya supaya Bapak paham nih Pak ya. Saya ulangi sekali lagi supaya Bapak paham bahwa di sini pergumulan di sini jelas bahwa Yakub melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah, jelas Pak ya. Jadi tidak ada kata-kata malaikat di sini Pak. Tidak ada. Ya, jangan ngarang cerita di sini. Kita berdasarkan letter-letter aja di sini Pak. Ya, jadi Allah Bapa itu yang Maha Perkasa ternyata kalah. Simpel kan Pak? Menurut pemahaman Bapak iya. Bukan pemahaman saya. Sekali lagi bukan pemahaman saya. Yang kalah sebenarnya dia terpelecok satu. Ya. Yang kedua dia memberkati. Terus? Nah, ketiga kalah
Allah dan manusia. Tapi faktanya cuma seorang. Kenapa jadi dua? Enggak, ini faktanya yang pergumulan ini dimenangkan sama siapa? Antara Allah, manusia, dan Yakob. Ini Ya, siapa yang menang ini? saya yang tadi di awal seorang laki-laki, tapi ternyata kenapa dua? Ya, tapi kenapa di sini ada Allah, Pak? Nah, Kenapa makanya di itu sini ada Allah? bilang, dalam Hah? konteks itu malaikat. Tapi Bapak nggak Bukan, percaya. nggak ada malaikat, Pak, nggak ada. Coba baca lagi, Pak. Supaya Bapak paham, Pak. Ini Nah, kalau keren level kayaknya ini. pemahaman iya, makanya saya bilang itu persepsinya itu malaikat bukan Allah sendiri. Nggak ada, kata malaikat nggak ada. Kalau Anda melihat Allah, iya kan pasti. Tidak ada, Pak, tidak ada, kata malaikat tidak ada. Saya pengen supaya Bapak paham aja ini ya. Tetapi faktanya lawan Yakub satu orang atau dua orang? Saya tidak tahu lawan seorang atau dua orang. Yang jelas yang saya tanyakan di sini, kalau Yakob mau melawan 100 orang sekalipun, Pak, Yakob melawan 100 orang, 1.000.000 orang, kalau misalkan Yakobnya itu menang, itu masuk logika, Pak. Tetapi di sini ada kata-kata Allah, Pak. Data yang ditampilkan kejadian 32, 22, 32 itu lawan Yakub 32, 28. Ya, manusia. Satu atau dua? Saya tidak tahu, mau itu berapa orang saya tidak tahu, Pak. Ada datanya Pak di situ. Ya, Coba baca. baik. Itu seorang. Di ayat 24 ada Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia. Seorang. Seorang, ya, terus? Terus. Nah, sampai di 28 baru dua orang, jadi dua, Allah dan manusia. Terus? Jadi manusianya itu yang kalah, bukan Allah. Lah, Bapak gimana sih? Coba saya baca lagi, Pak. Namamu tidak akan disebut lagi Yakob, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Dan engkau menang. Ini yang bergumul di sini, Pak. Allah sama manusia. Yakob melawan dua di sini, Pak. Melawan Allah juga, melawan manusia juga. Yakob pemenangnya. Kan begitu. Betul. Manusia yang dimaksud itu siapa? Ya, manusianya saya nggak tahu siapa. Nah, jadi kalau Bapak nggak tahu, jangan menerangkan yang tidak tahu. Nah, sekarang Allahnya di sini siapa, Pak? Jadi di sini saya bilang, di dalam perjanjian lama, terus terang, tidak akan bisa melihat atau bertemu dengan Allah, kecuali Allah berkenan dilihat. Tetapi biasanya Allah itu menyerupai orang bisa, 3 orang, bisa menyerupai malaikat. Datanya ada di Keluaran 6. Enggak, kita jangan lari ke situ, Pak. Kita lari ke sini aja, Pak. Ya, berdasarkan letret. Sampai Bapak itu paham, Pak, sama kitab ini, Pak, ya. Di sini tadi Bapak berusaha akrobat bahwa ini adalah malaikat. Tetapi ternyata, Pak, setelah kita baca baik-baik di sini, Pak, ternyata yang bergumul melawan Yakob itu bukan cuma manusia aja, tetapi Allah juga ikut campur, Pak. Dan ternyata pemenangnya adalah Yakob. Nah, jadi keperkasaannya Allah itu hilang, Pak. Kenapa? Karena sama manusia aja dia bergumul kalah. Kan ini, Pak, saya kemarin baca letterlet ini, Pak. Baik. Jadi kalau itu pemahaman Bapak saya terima. Bukan pemahaman saya, bukan. Jadi ini letterlet, Pak. Kok pemahaman saya sih? Untuk memahami Alkitab kan firman Tuhan bukan harus letterlet. Tetapi kalau itu bisa diasek-gesek gitu ya, bisa main akrobat gitu, Pak, ya. Ya, artinya bisa pembelaan gitu ya. Allah yang mana ini bisa dikalahkan manusia? Nah, sekarang saya tanya, Allah perjanjian lama dengan perjanjian baru sama nggak? Sama, tetapi jangan pakai tetapi, Pak. Kalau udah Bapak bilang sama, nggak usah pakai tetapi lagi. Tetapi itu cara ngelak, Pak. Jadi ada tapinya. Perjanjian lama belum menyatakan dirinya. Oh, berarti di sini berarti bukan Yesus, ini kan belum menyatakan diri ya, tapi Allah di sini ya. Ya, belum menyatakan. Gimana maksudnya? Jadi Allah yang mengaku Tuhan kepada Musa itu yang telah bertemu kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan dengan nama Tuhan belum menyatakan dirinya. Jadi pada saat ini Yakub bergumul sama Allah yang mana ini, Pak? Makanya saya bilang itu bukan Allah, itu masih. Bapak gimana sih? Bentar dulu, bukan Allah gimana? Ini lihat, Pak. Tulisannya Allah. Dengan data-data lain nggak boleh. Jadi kalau hanya itu kan kita buntu, Pak. Bukan, Pak. Kita kan di sini kan berbicara berdasarkan ayat ini, Pak. Jangan lari kepada ayat yang lain gitu. Jangan lari ayat ke ayat yang lain. Ke ayat ini aja kita fokus di ayat ini. Nah, kalau menurut ayat ini kan bingung. Allah dan manusia bertemu. Padahal lawannya satu. Makanya kitabnya bingung, Pak. Di situ. Pertama, seorang laki-laki.
Yang kedua, yang kena pelecok adalah si Yakob. Nabi Terus Yakob. yang ketiga, Yakob minta berkat. Terus. Nah, berkat. Jadi aku bilang Yakob juga berkatakan saya sudah melihat Tuhan. Itu kata dia. Yakob menamai itu. Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Terus. Jadi itu pengakuan Yakub bahwa itu Tuhan. Bukan pengakuan Tuhan bahwa dia bukan pengakuan Tuhan bahwa dia Allah. Oh, berarti ini Yakob berbohong dalam hal ini. Bukan berbohong, tapi itulah yang diketahui salah Yakob. Lagi gua. Bukan belum berbohong, salah lagi. Belum pengenalan, belum Allah memperkenalkan diri. Jadi yang saya pahami, kalau menurut Alkitab, Tuhan hanya bisa dikenal kalau Tuhan berkenan menyatakan dirinya. Kalau belum, itu masih ragu-ragu, masih ambigu. Ya, oh, berarti ini ambigu. Berarti ini Allahnya ambigu ini di sini. Ini bukan mengalahkan Tuhan. Ya, berarti enggak. Maksudnya berarti ketika Yakob bergumul dengan Allah di sini, Allahnya ambigu ini sini. Atau itu gimana, Pak? Allah katanya itu menurut pengakuannya Yakub, pengenalan Yakub. Berarti ternyata bukan Allah gitu Pak maksudnya? Nah, karena dia Allah dan manusia. Iya, berarti ternyata di sini bukan Allah. Berarti? Bukan. Oh, bukan. Berarti Yakob berbohong. Bukan berbohong, tetapi salah lagi gua. Gimana sih ini? Salah lagi. Jadi yang benar gimana? Di sini kan letter-letternya sudah jelas, Pak. Ya kan? Bisa lalu kata orang itu, oh, dibantahnya pakai apa? Pakai ini, main akrobat gitu. Bukan, data-data di Perjanjian Lama, Allah itu belum memperkenalkan diri. Ya, berarti ini salah Allahnya kan? Berarti bukan salah. Oh, salah lagi gua. Lama itu belum menyatakan diri. Yang menyatakan itu anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Yesus. Ya, berarti yang ini Allah yang mana ini, Pak? Allah yang mana? Ini sebenarnya bukan Allah apa yang langsung, dia melalui malaikat. Oh, berarti ini bukan Allah langsung, gitu kan? Berarti ini malaikat kata Bapak. Betul. Nah, sekarang kalau ini malaikat, mana ininya Pak? Mana coba letterletnya? Ada nggak malaikat? Bahwa itu ada malaikat, data yang lain? Oh bukan, kita data ini Pak. Kita pakai data ini, jangan kemana-mana kita Pak. Sampai Bapak paham dengan ayat ini Pak. Sampai Bapak paham. Kalau saya sih udah paham. Bapak tidak mau, kalau hanya cuma satu ayat memperkenalkan itu tidak bisa. Sama saya Al-Quran. Oh, jadi Bapak mau membenturkan ayat satu dengan ayat yang lain begitu? Bukan. Jadi kalau ada ayat yang menguntungkan, ayat ini disingkirin atau gimana? Bukan menguntungkan. Bukan lagi, salah lagi gua. Aduh. Di Perjanjian yang benar ini? Allah itu hanya bisa menyatakan dirinya bisa melalui malaikat, bisa melalui orang. Nah, kalau di sini menyatakan diri melalui apa? Melalui manusia. Melalui manusia. Nah, sekarang letter-letternya gimana ini? Di sini ada nggak? Kalau di sini dijelaskan, sebab engkau telah bergumul melawan Allah yang berubah menjadi manusia. Mana ada nggak? Allah dan manusia. Kan kalau dan manusia, iya betul. Dan manusia. Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergumul dengan dia. Seorang laki manusia. Ya, terus? Ya itu, jadi manusia yang dilawan, bukan Allah sendiri. Oh, bukan Allah. Berarti di sini nggak, bukan Allah berarti ini? Bukan, tapi di sini tulisannya ke Allah, Pak? Iya, tetapi dari atas salah lagi gua. Aduh, ya. Yang benar gimana tuh ini ya? Stop, nggak usah kita lanjut. Ya nggak apa-apa. Justru saya pengen Bapak ini paham, Pak. Mengakui dengan jujur, Pak. Mengakui dengan jujur ayat ini, ya kan? Bahwa di sini, saya ulangi sekali lagi, Pak. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakob, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Jadi tidak ada kata-kata melawan malaikat, tidak ada. Melawan Allah yang menjadi manusia nggak ada juga, gitu kan? Itu kan akrobat Bapak untuk supaya ayat ini dimenangkan sama Bapak. Kita di sini Pak nyari kebenaran Pak. Nah tadi mengatakan Bapak kalau misalkan Allah itu adalah maha kuasa, maha perkasa. Tetapi ternyata Allah di sini bergumul dengan Yakob, digebugin sama Yakob. Kan begitu. Ini gampang kok Pak, ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Mungkin di sini ada guru bahasa kali yang bisa. Guru bahasa. Mungkin Dewa salah pemahamannya atau gimana ini? Udah, mau diakhiri? Baik, ayat 24 itu seorang laki-laki kan? Iya, seorang laki-laki. Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergumul dengan dia. Itu laki-laki enggak? Manusia enggak? Laki-laki, manusia. Ya. Terus ayat 25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, orang itu lihat.
orang itu, yang seorang laki-laki tadi melihat. Ya betul. Terus? Makanya ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal itu tertusuk ketika ia berbicara dengan dia. Nah, terus? Sampai di sini ada nggak Allah di situ? Nggak ada, di Allah di atas nggak ada. Ayat 6. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi. Kata orang itu adalah yang memukul Yakub, betul? Ya, betul. Orang. Karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau jika engkau tidak memberkati aku. Sampai di sini ada kata Allah? Iya, tidak ada. Ayat 27. Nah, orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahut Yakub. Sampai di sini ada kata Allah? Tidak ada. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Ada itu Allah itu. Dengar dulu, jangan ketawa dulu. Iya. Mulai 27 sampai 28 tidak ada Allah di sana. Tidak ada. Kalau di 28-nya ada, Pak? 28-nya ada nggak? Di mana Allah mulai ayat 22 sampai 27? Nah, sekarang 328 kenapa ada di sini, Pak? Nah, itu makanya saya bilang. Nah, itu, Pak. Kalau misalkan salah, Bapak jujur aja. Salah gitu. Jujur aja, nggak apa-apa. Di ayat 24 seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki. Ayat 25, laki-laki itu memukul sendi Yakub. Laki-laki ya. Ayat 26, laki-laki itu biarkan aku pergi. Itu laki-laki. Ya. Ayat 27 pun bertanya orang itu kepadanya, siapakah namamu? Laki-laki itu bertanya. Jadi sampai di sini belum ada kata Allah. Belum. 28. Itulah. Jadi itu ceritanya. Oh gitu. Nah sekarang di ayat ke 24, 20, 25, 26, 27 di sini tidak ada Allah. Saya setuju. Tapi kenapa di 28 ada Allah? Nah, itulah makanya. Ini yang jadi problem di sini, Pak. Mau saya terangkan, makanya di 28 27 kita sepakat bahwa hanya laki-laki ya. Ya, betul. Manusia. Ya. Cuma di ayat 28 muncul. Nah, kenapa itu bisa muncul? Di situ persepsinya berbeda. Jadi kenapa bisa muncul Pak nama Allah itu, Pak? Selama di perjanjian lama, Allah itu belum nampak langsung. Jadi dia bisa menyatakan lewat manusia, ya. Ini ada satu, ada juga di tempat lain jadi tiga dilihat. Terus dalam bentuk di tempat lain dalam duri yang terbakar, ya. Kalau di sini Allah bukan ini, Pak. Manusia. Allah dan manusia, bukan Allah manusia. Tapi dalam ayat 22 sampai 27 kita tadi udah lihat hanya ada itu. Tapi kenapa di sini ada Allah, Pak? Di bawah Allah. Itu makanya Allah menampakkan diri melalui manusia tadi. Nggak ada Pak, menampakkan diri nggak ada. Tolong Pak dibaca lagi. 22 sampai 27 tidak ada kata Allah kan? Tidak ada kata Allah, sepakat. 24 kita sepakat. Jadi kenapa itu muncul? Ya menurut yang saya pahami, menurut yang saya dapat pelajaran dari guru rohani yang mengajari saya itu. Gurunya gimana Pak? Apa? Manusia menampakkan diri. Karena dia dalam bentuk Allah sendiri akan menghanguskan. Jadi serupa dengan Yesus dalam rupa Yesus. Enggak Pak, enggak. Di sini enggak ada yang namanya Allah berubah jadi manusia, itu enggak ada. Ya, Bapak itu kan berusaha untuk mempertahankan, Jadi minggu depan saya akan ngomong lagi setelah saya ada pelatihan ya. Ya, Bapak latihan dulu, nggak apa-apa, latihan dulu Pak, latihan dulu. Ya, makasih. Baik. Mohon undur diri ya. Baik Pak, silakan Pak. Baik. Selamat malam semuanya. Jangan dulu kabur dong. Dokter kita orang lo ya. Siap. Lanjut. Pergi kemana? Siap. Sabar dulu baru. Silakan. Saya sebelum apa? Saya mau. Enggak, udah, Bang. Udah beres kok. Udah beres. Siapa tahu mau closing dulu. Jangan, masih ada satu lagi tuh, satu ekor lagi tuh. Coba buka mic-nya. Silakan. Saya akan. Enggak usah dijawab Pak. Udah beres dengan Bapak. Latihan aja Pak. Enggak apa-apa. Latihan dulu ke guru rohani ya. Saya berikan kesempatan kalau masih bertanya silakan. Enggak usah, udah. Tadi aja udah puas kok saya Pak. Alhamdulillah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Amin. Ya, sama-sama. Oke, itu masih ada satu lagi tuh. Coba buka mic-nya. Ada lagi nggak?
Masih ada tuh Kristen satu lagi tuh. Oh, silakan ya, silakan. Oke. Coba buka mic-nya sekarang. Suruh dia apa orangnya nulis kitab yang suruh rubah kitab ini ayatnya. Rubah apa? Ayatnya rubah. Bukan Jangan yang tadi habis yang sering baca di chat itu loh. Haryo itu. Tolong itu. Wi, tolong di ini Wi, dikondisikan Wi. Buka mic-nya sekarang. Sama satu-satu. Pak Haryo, silakan buka mic Pak Haryo. Hari dari tadanya cat-cat terus ya. Silakan Pak Haryo tadi minta untuk diskusi, silakan. Tadi dikatakan Firman Hasyim bawa nama Hasyim, kenapa sih? Ada yang salah? Belum puas cuma manusia gitu. Sebentar Bang Sueb sudah buka mic Bang Jul. Bang Jul silakan diambil alih. Jadi Pak Haryo atas yang adminnya sekarang yang moderator, karena saya lihat Pak Haryo cuma mau bicara katanya kalau sudah dipersilakan oleh moderator. Silakan Pak Wiro diambil alih forum. Pak Wiro biar Pak Haryo berbicara. Ya, terima kasih Bang Abi udah laksanakan tugas dengan baik ya, lancar. Walaupun terpaksa tadi kita mendengarkan akrobat, nggak apa-apa ya, itu bagian daripada ujian. Jadi kita tetap harus bisa sabar. Ya, termasuk Bang Sueb tuh, harus lebih sabar lagi ya, Bang Sueb ya. Dewa terima kasih sudah bisa menunjukkan mewakili Muslim secara keseluruhan. Ya. Silakan Pak Haryo, mungkin ada yang mau disampaikan.